Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Besari dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar. Saya dari Angkatan 24 dari kelompok 2. Kedua ini saya mempelajari tentang kedudukan ASN dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman belajar saya. Saya menikmati proses belajar dengan sangat baik. Saya menikmati diskusi serta tanya jawab pada saat pelaksanaan presentasi untuk setiap kelompok. Jadi saya akan menjelaskan terkait apa itu kedudukan ASN. Seperti yang kita ketahui, kedudukan ASN atau aparatur sipil negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menjelaskan posisi, fungsi, dan peran ASN dalam pemerintahan dan masyarakat. Untuk kedudukan ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja di instansi pemerintahan. Nah, untuk ASN memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua melaksanakan pelayanan publik, dan yang terakhir adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Untuk fungsi ASN memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Untuk kedudukan hukum ASN itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ASN adalah pegawai pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang kedua, terikat pada aturan dan kode etik profesi, dan yang terakhir adalah bekerja berdasarkan sistem merit atau kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Untuk jenis ASN itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada PNS atau pegawai negeri sipil sebagai pegawai tetap dan memiliki NIP. Yang kedua ada P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Dan ada yang terakhir adalah P3K paruh waktu. Untuk hak ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hak finansial. Hak finansial itu juga terbagi-bagi menjadi ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan atau fungsional, dan ada tunjangan lainnya sesuai peraturan yang ada dalam pemerintahan. Untuk yang kedua itu ada hak non finansial. Nah, hak non finansial ini seperti cutinya ini terbagi menjadi cuti tahunan, ada sakit, bersalin atau cuti besar dan sebagainya. Yang kedua itu ada perlindungan baik kesehatan, kecelakaan kerja atau kematian. Nah, ada juga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini khusus untuk PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, yang selanjutnya itu ada pengembangan kompetensi atau pelatihan pendidikan dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada penghargaan atas prestasi kerja. Adapun jenis-jenis jenjang karir pada kedudukan ASN itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada jabatan administrasi, yang kedua itu ada jabatan fungsional, dan yang terakhir ada jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afikna menjaga sama kram.